Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini untuk tutorial Animate ya atau Adobe Animate, hari ini kita akan membahas terkait dengan cara pembuatan tombol untuk navigasi dari satu skin ke skin yang lain gitu ya. Oke, tapi sebelumnya akan saya siapkan dulu beberapa skin. Perhatikan di sini ya. Silahkan kalian lihat di sisi kiri ya, ada tombol skin atau tombol skin. Nanti kalau misalkan belum muncul, bisa kalian munculkan di Windows ya. Kemudian berikutnya di ini Shift F2 atau ini bisa menggunakan langsung diklik aja skinnya gitu ya. Nanti akan muncul di halaman skin di sini. Nah, oke. Pada skin pertama ini atau skin 1 ini akan saya rename dulu ya. Pada halaman pertama atau skin pertama itu nanti akan saya namakan dengan home ya, dengan cara di double klik aja kemudian nanti diganti nama menjadi home. Kemudian setelah itu saya tambahkan skin baru ya, sehingga nanti di sini kita kasih nama lain ya dengan di double klik, misalkan menjadi nama kompetensi gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi yang ketiga ini nanti ada materi. Kemudian kita tambahkan lagi yang keempat itu ada sebentar. Yang keempat itu kita beri nama soal atau quiz misalkan gitu ya, quiz. Kemudian yang terakhir ini kita kasih nama profile misalkan untuk menunjukkan profil pembuat media pembelajarannya. Nah, kemudian kita aktifkan di skin home di sini. Nah, di dalam skin home ya, yang halamannya yang putih ini akan kita berikan suatu tombol di mana tombol pada home ini nanti akan menuju ke kompetensi, materi, kuis ataupun profile di sini ya. Nah, untuk menambahkan tombolnya bagaimana caranya? Untuk menambahkan tombolnya nanti tombol bisa dibuat dengan menggunakan beberapa fitur tools drawing yang ada di sebelah kiri di sini ya. Bisa menggunakan rectangle tools, bisa menggunakan olive ataupun yang lainnya. Tapi dalam hal ini atau dalam kesempatan ini saya akan menggunakan tombol yang sudah jadi ya. Bisa kalian buat sendiri di Corel Draw ataupun di Photoshop. Misalkan sudah membuat tombol sendiri atau kalau belum bisa mendownload di beberapa sumber, sudah banyak yang membuat. Kalau sudah ada filenya tinggal kita import. Caranya adalah klik file ini, kemudian di import, kemudian import to library. Kemudian pilih tombol yang sudah disediakan di sini. Misalkan dalam ini saya sudah menyediakan satu tombol hijau di sini ya. Kemudian saya open sehingga nanti akan muncul ya, di halaman library di sini. Nah, di sini kan aktif halaman library-nya, itu sudah ada tombol PNG di sini, gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu tombol ini akan kita masukkan ke dalam layer 1 di sini. Ya, ke dalam layer 1. Misalkan layer 1 ini saya kasih aja nama menjadi tombol kompetensi gitu ya. Karena yang pertama kan kita pasti menuju ke kompetensi. Kompetensi gitu ya, misalkan ya. Enter. Nah, ini tombol ini kita tarik saja ke situ ya. Caranya tinggal di drag ke halaman sini. Nah, ini tombolnya masih relatif besar di sini ya. Sehingga harus kita perkecil dulu ya. Kita lihat secara total dulu aja, kemudian setelah itu kita perkecil. Cara untuk memperkecilnya bagaimana? Klik di bagian tools, kemudian yang free transform tools atau di sini pilih yang ini. Nah, sehingga ini nanti bisa kita perkecil. Ya, kita perkecil. Nah, tombolnya kira-kira seperti ini ya. Ini nanti berada di tengah-tengah dari halaman yang ingin kita buat. Kita scroll dulu aja, kita show frame aja. Nah, misalkan tombolnya sebesar ini, kemudian ini kita letakkan posisinya ada di tengah ya. Baik, ini sudah kita posisikan letaknya di tengah. Kemudian berikutnya adalah kita atur lagi ya. Untuk yang layer 2, ini kan baru yang layer 1 ya. Layer 1 tadi ingin kita
gunakan sebagai tombol, ya caranya bagaimana? Ini masih dalam bentuk grafik di sini, masih dalam bentuk gambar. Untuk berubah menjadi fungsi tombol, itu caranya adalah dengan diklik kanan, ya. Klik kanan kemudian di convert to symbol. Nah, setelah di convert to symbol, nah, nanti di sini dikasih nama saja, misalkan menjadi kompetensi atau dinamakan tombol gitu aja nggak apa-apa. Nah, dinamakan tombol gitu saja ya. Kemudian type-nya ini adalah button. Nah, sehingga ini nanti sudah akan berubah menjadi button. Kemudian kita OK. Nah, gitu ya, kita OK. Nah, sehingga ketika ini sudah menjadi button, maka nanti di properties-nya itu sudah ada keterangan bahwa dia namanya adalah button di sini. Ya, namanya adalah button. Nah, kemudian di instant names-nya itu kita kasih nama saja karena ini tadi adalah sebagai atau nanti saja yang instant name-nya sementara saya skip dulu aja, saya jelaskan dulu untuk tombol-tombol yang lainnya. Oke, ini tadi baru tombol yang pertama yaitu tombol kompetensi. Untuk menambah tombol lagi bagaimana? Misalkan ini harus ditambahkan dengan layer baru, kita tambah layer saja. Tombol yang kedua itu setelah kompetensi tadi skinnya itu dilanjutkan materi, maka di sini layer 2 itu saya kasih nama materi di sini, gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita copy aja di sini, ya. Button yang ada di layer kompetensi ini itu kita copy aja, caranya dengan Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian kita paste di frame dari materi. Nah, di materi di sini baru kita klik kanan, kemudian kita nih di paste in center atau paste in place juga tidak masalah. Sini aja. Nah, sehingga akan muncul tombol baru yang letaknya ada di bawahnya di sini. Nah, ini nanti sebagai tombol yang kedua. Tapi ya agar ini nanti nama buttonnya di instance of-nya ini berbeda dengan yang tombol ini, maka ini harus kita ubah. Karena nanti kalau ini namanya di instance of-nya ini masih sama, itu nanti ketika salah satu diubah, yang lainnya akan ikut berubah. Sehingga harus kita bedakan dulu. Untuk membedakan simbolnya atau instant of-nya di sini, caranya adalah dengan klik kanan, kemudian di duplicate simbol. Nah, baru ini kita ganti nama. Misalkan tadi kan tombol 1, ya ini misalkan menjadi tombol 2. Kemudian kita OK saja. Nah, ini nanti sudah berubah instant of-nya menjadi tombol 2. Artinya ketika nanti di dalamnya itu kita ubah, nanti tidak akan mempengaruhi tombol yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita tambahkan lagi nih. Ya, kita tambahkan lagi tombol untuk yang ketiga. Tapi dengan cara tambah layer dulu. Layer yang ketiga nanti diisi dengan tombol quiz misalkan. Nah, quiz gitu ya. Dan ini tinggal copy aja di sini. Nah, tinggal kita copy, kemudian di paste ke yang quiz. Nah, klik kanan, paste in center gitu juga boleh. Nah, ini tinggal kita geser ke bawah lagi aja. Nah, ini sebagai tombol yang ketiga, yaitu tombol kuisnya tadi, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tinggal kita, apa tadi langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya harus mengganti nama instance of-nya di sini. Ini kan masih tombol 2 ya, padahal ini kan yang ketiga. Maka cara untuk menggantinya adalah klik kanan, kemudian duplicate simbol. Kemudian ini kita ganti nama menjadi tombol 3 di sini. Oke, kita enter. Nah, ini sudah berbeda nanti. Secara properties nanti bisa dibedakan. Kemudian masih tambah satu tombol lagi dengan cara yang sama, yaitu ditambah new layer lagi. Ini nanti untuk menuju ke skin profile. Nah, ini profile gitu ya, atau profil gitu istilah dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian kita copy tombol yang sudah ada sebelumnya, klik kanan, kemudian kita copy, tempelkan di frame untuk profile, kemudian di klik kanan di sini, terus di paste saja. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini menjadi tombol yang keempat, yaitu ini nanti sebagai tombol untuk profile. Nah, tadi ini instance of-nya masih tombol 3, harus kita ubah biar berbeda dengan yang tombol ketiga dengan cara klik kanan kemudian duplicate simbol. Nah, ini kita namakan ya, simbol name-nya adalah tombol 4 seperti itu. Kemudian kita OK. Nah, sehingga
keempat tombol ini sudah kita buat ini. Nah, saya agak geser ke atas saja. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah ya, kita kasih perintah di dalam tombol ini nanti. Ya, ini tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4 kita kasih perintah. Tapi kan ini kan nggak tahu ini tombolnya itu namanya tombol apa. Maka ini di dalamnya harus kita tambahkan yang namanya tulisan. Nah, tapi untuk menambahkan tulisan itu tidak boleh kita tambahkan langsung di atasnya sini yang ada di dalam apa namanya frame kompetensi di sini. Karena nanti kalau kita tambahkan di sini, teksnya itu tidak berperan sebagai tombol, tapi hanya berada di atasnya tombol. Maka agar teksnya yang ada di dalam itu nanti, ya misalkan di atasnya ini kita kasih teks itu, dia juga berperan sebagai tombol juga teksnya itu, maka untuk menambahkan teksnya harus dimasukkan di dalam tombol ini. Cara untuk masuk ke dalam tombol ini, ya, caranya bagaimana? Caranya kita double klik tombol ini. Nah, kita double klik saja. Nah, sehingga ini akan muncul instance of-nya itu sebagai tombol di sini. Dan ini frame-nya itu sudah berubah di sini. Jadi ada up, over, down, and hit. Ya, artinya di sini adalah ketika over itu ketika mouse itu di atas tombol, nanti tombolnya akan bagaimana. Down itu ketika diklik itu nanti tombolnya akan berubah bagaimana. Hit juga sama seperti ketika diklik nanti dia perubahannya adalah seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin ubah dulu karena di tombol pertama tadi itu adalah namanya adalah tombol kompetensi, maka kita harus tambahkan teks di sini. Ya, untuk tombol kompetensi. Caranya bagaimana? Ya, langsung aja di sini, ya. Kita tambahkan teks dengan cara menambahkan text tool yang ada di sebelah kiri. Kita klik aja. Kemudian kita tuliskan ke sini. Sebentar, ini masih loading ya. Nah, sudah, kemudian kita tuliskan di sini. Sebentar, masih loading karena non responding ini softwarenya. Nah, oke, sudah muncul ya di sini ya. Kemudian kita kasih nama tadi yang pertama adalah tombol kompetensi. Kompetensi gitu ya. Warnanya kemudian kita ubah dulu ya. Color dari fontnya, misalkan mau pakai warna hijau tua juga boleh. Misalkan agar lebih soft kita pakainya yang warna hijau tua saja ya, biar dia seragam dengan warna dari ininya apa namanya? Background tombolnya, warnanya hijau muda di situ. Kemudian kita ubah fontnya, ini sesuai dengan selera masing-masing. Kalau untuk mengubah font, misalkan di sini saya menggunakan font Ubuntu, ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya pilih stylenya yang medium. Nah, oke, ini nanti yang sebagai tombol pertama, ukurannya kita ubah menjadi 35 misalnya. Oh, terlalu besar kalau 35. 30 saja. Nah, seperti ini. Ini adalah sebagai tombol kompetensi ini nanti. Ya, ini kita agak geser ke tengah saja sebagai tombol kompetensi. Kemudian berikutnya, oh sebentar, ini kalau warnanya seperti ini kurang, atau ini tulisannya kita buat ini aja, fontnya besar semuanya saja. Oke, seperti ini sehingga nanti relatif lebih jelas. Kemudian warnanya kalau hijau kelihatannya kurang begitu jelas ya. Kita ubah aja warnanya menjadi merah tua misalkan. Oke, warnanya merah tua saja ya di sini ya. Tapi di sini fontnya kelihatannya kurang match ya. Coba kita ubah ke model yang lain. Misalkan menggunakan model, sebentar, kita pilih aja. Nah, ini saja pakai Tekton Pro aja. Tekton Pro, kemudian kita gunakan yang bold.
Nah, seperti ini. Ya, ini untuk yang tapi sama saja ya. Oke, atau ya pakai yang tadi aja. Kita kembalikan ke yang tadi, ke yang Ubuntu tadi. Ubuntu yang medium. Nah, oke, kompetensi pakai kecil aja lah, 27 enggak apa-apa. Nah, ini nanti sebagai tombol yang pertama, yaitu adalah tombol kompetensi di sini. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita kembali ke skin home tadi. Nah, ini kan masih di skin tombol nih. Kita kembali ke skin home. Nah, oke, sehingga nanti ini di dalam tombol kompetensi itu sudah ada teks di sini. Artinya teksnya juga berperan sebagai tombol. Kemudian dengan cara yang sama, kita bisa menambahkan yang kedua di sini. Tombol kedua ini adalah untuk tombol materi. Caranya adalah bagaimana? Kita masuk dulu ke dalam tombol ini dengan cara double klik di sini. Ya, kita double klik dulu. Kemudian kita tambahkan teks seperti langkah yang tadi. Teks kita masukkan ke sini. Kemudian namanya adalah materi. Oke, ini sebagai tombol materi ya. Kemudian kita arahkan posisinya ini menjadi di tengah. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini sebagai tombol materi. Ini sudah selesai di sini. Kemudian kita kembali ke home lagi, skin home lagi. Kemudian untuk yang tombol ketiga juga sama, kita masuk dulu ke dalam tombolnya dengan cara di double klik ya. Kemudian kita tambahkan teks lagi. Nah, untuk tombol yang ketiga itu adalah untuk tombol quiz gitu ya. Kemudian kita letakkan posisinya biar pas gitu ya. Nah, ini nanti sebagai tombol quiz. Kita kembali ke home lagi. Kemudian tombol yang keempat juga sama, kita harus masuk dulu ke dalam tombol ya. Dengan cara double klik, kemudian tombol ini ditambah teks dengan nama teksnya adalah profil. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur posisinya. Nah, oke, sip. Seperti ini. Kembali lagi ke dalam home. Nah, di sini kita sudah punya 4 tombol, yaitu kompetensi, materi, quiz, dan profil di sini. Kemudian berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya yaitu kita tinggal menambahkan suatu action, suatu perintah ke dalam masing-masing tombol di sini. Ya. Tapi sebelum kita tambahkan perintah, tombol ini harus kita kasih nama panggilan karena nanti di dalam skripnya atau di dalam kodenya itu ada kode untuk memanggil tombol ini. Kita aktifkan dulu di kompetensi, kita pilih dulu. Nah, ketika kita pilih nanti di bagian properties ada namanya instance name-nya di sini atau nama dari tombol itu. Katakanlah yang pertama itu saya namakan adalah kompetensi. Jangan pakai besar semua, kecil aja ya. Kompetensi underscore btn. Artinya adalah kompetensi button gitu ya. Kemudian dengan cara yang sama, tombol 2 sampai yang keempat itu juga dikasih instance name. Nah, nanti yang tombol materi itu diganti juga instance name-nya menjadi materi underscore button atau btn gitu ya. Kemudian yang quiz juga sama, kita kasih nama quiz button underscore button gitu ya. Kemudian yang keempat, yang profile, itu juga kita kasih nama menjadi profile underscore button. Nah, oke. Nggak usah pakai E ya, profil gitu aja ya ini. Baik, seperti ini. Nah, ini sudah kita kasih instance of-nya di sini. Kemudian langkah berikutnya kita ingin menambahkan suatu perintah dari tombol ini. Nah, untuk menambahkan perintah caranya bagaimana? Kita pilih tombol dulu yang ingin kita kasih perintah, misalkan yang tombol kompetensi dulu. Kemudian berikutnya untuk menambahkan perintah, silahkan pilih di Windows, kemudian aktifkan yang kode snippet-nya. Kita klik, kemudian nanti akan muncul kode snippet yang ada di sini. Ada beberapa pilihan di sini. Ya, karena kita ingin menambahkan action dari
tombol kompetensi itu kita pilih aja yang action script. Ya, kita pilih yang ada tanda segitiganya dulu biar dia turun. Kemudian kita ingin menambahkan script untuk navigasi. Nah, jadi ini namanya adalah timeline navigation. Kemudian kita pilih. Nah, karena kita ingin berpindah antar skin, nanti kita pilih go to skin and play di sini. Ya, go to skin and play. Atau nanti sebenarnya kalian bisa mencoba sendiri. Ini nanti beberapa fungsi dari perintah tombol ada beberapa macam, nanti bisa kalian coba sendiri-sendiri. Untuk saat ini saya akan menjelaskan yang klik to go to skin and play di sini. Nah, dengan cara di double klik aja di sini. Kita double klik. Nah, sehingga nanti di sini akan muncul keterangan di mana keterangan ini akan membantu kalian dalam mengerjakan actionnya di sini. Jadi di sini ada suatu instruction dalam bentuk bahasa Inggris. Misalkan instruksinya di sini adalah replace skin tree with the name of the skin will you would like play di situ ya. Nah, kemudian replace one with the frame number you would like the movie to play from. Nah, artinya apa? Artinya begini. Ini saya hapus saja ya keterangannya biar tidak tidak mengubah atau tidak mengganggu kodenya. Jadi di sini ini kodenya ini skin 3 itu artinya adalah skin yang ingin kita tuju. Karena tadi untuk tombol pertama itu adalah tombol kompetensi dan di sebelah sini ada namanya skin kompetensi, maka ini skin 3-nya itu kita ganti dengan nama kompetensi. Gitu ya. Tapi ingat, besar kecilnya huruf itu akan berpengaruh. Kalau ini nama skinnya itu K-nya besar, maka ini juga harus mengikuti menggunakan K besar. Kalau K kecil nanti pasti akan tidak bisa digunakan. Kemudian angka 1 itu adalah frame pertama dari kompetensi yang akan dijalankan. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, untuk mempermudah pemanggilannya, maka di sini ada keterangan ini. FL underscore klik to go to skin gitu ya. Ini kita perpendek aja nggak apa-apa. Ya. Tapi ketika ini diperpendek, yang ini juga harus mengikuti karena ini sebenarnya adalah dua kata yang sama. Kalau yang satu dirubah, nanti yang lainnya juga harus ikut dirubah. Misalkan ini saya ganti dengan fungsi ke kompetensi. Artinya adalah kita ganti menjadi nama kompetensi gitu aja. Nah, maka ini nanti kita copy saja, klik kanan C atau copy, kemudian kita paste di sini aja. Nah, kita paste. Oke, artinya apa? Jadi kompetensi button itu diberi suatu fungsi yang namanya fungsi kompetensi. Nah, fungsi kompetensi itu didefinisikan sebagai fungsi itu nanti akan menuju ke frame 1 skin kompetensi. Jadi kalau kodenya itu diartikan kurang lebih adalah seperti itu. Nah, ini baru yang kompetensi, ya. Nah, kemudian ini sementara saya minimize dulu aja actionnya. Oke, actionnya saya pindah ke sebelah sini dulu. Nah, ketika tadi kita tambahkan kode snippet tadi pada kompetensi, maka di sini akan muncul satu layer baru, yaitu yang namanya adalah layer action. Di mana layer action ini adalah kumpulan dari kode-kode yang ingin kita gunakan. Maka di sini kan ada huruf A di sini. Itu artinya di situ sudah ada kode atau ada action yang diperintahkan ke dalam tombol ini. Ya. Tapi ini baru tombol kompetensi. Nah, untuk menambahkan action pada tombol yang lain caranya bagaimana? Sama caranya dengan cara dipilih tombolnya dulu, kemudian dipilih yang kode snippet yang go to skin and play, ya. Tapi cara yang lebih mudahnya sebenarnya tidak usah pakai yang itu. Kalau kita sudah punya satu perintah di tombol kompetensi, ini saya minimize dulu, maka untuk tombol materi, kuis, dan profil itu tinggal copy saja miliknya tombol kompetensi di sini. Nah, kita kembali ke yang actionnya ini tadi ya. Ini tombol A itu biar muncul caranya adalah di double click. Atau bisa dilihat di action di sini. Ya, karena kan di sini kan tadi sudah ada actionnya ya, kita klik. Nah, ini action yang ada di sini yaitu adalah yang ada di huruf A ini. Nah,
Kemudian kita tadi ingin menambahkan action untuk yang tombol kedua. Tombol kedua tadi namanya adalah tombol materi. Itu caranya tinggal kita copy saja di sini. Kemudian kita paste di bawahnya. Kita kasih spasi 1 enter aja di sini. Kemudian kita paste di sini. Nah, maka ini yang awalnya kompetensi button itu kita ubah menjadi nama yang kedua tadi adalah namanya materi button. Nah, M-nya kecil ya tadi ya, nama instant name-nya ya. Kemudian ini kita ganti nama materi. Di sini juga dikasih ganti nama materi. Nah, tombol materi ini akan menjalankan frame 1 dari skin. Skin siapa yang ini dijalankan? Skin yang ketiga ini, yaitu skin materi dengan M besar di depan. Nah, skin materi seperti itu. Dengan cara yang sama, nanti kita copy lagi di sini, copy yang dari materi button sampai dengan ini ya, tutup kurung di sini ya. Kita klik kanan, kita copy. Kemudian kita paste di bawahnya untuk memberikan action pada tombol yang ketiga sekarang. Tombol ketiga tadi adalah namanya tombol quiz atau quiz button. Kemudian ini kita ganti nama quiz, gitu ya. Ini juga kita ganti nama quiz. Kemudian tombol yang ketiga tadi itu ingin menjalankan skin quiz, maka ini juga diganti nama quiz, gitu ya. Kita copy lagi untuk memberikan perintah ke tombol yang terakhir. Kita copy, kita paste di bawahnya. Kita paste di sini. Kemudian ini tadi diganti dengan profil button. Profil, ini juga diganti profil gitu ya. Kemudian ini juga kita ganti dengan profil. Nah, sehingga ini 4 button ini sudah punya perintah masing-masing. Oh iya, ada satu yang kelewatan. Ini masih tulisannya quiz ya, padahal kan ini kita ingin menjalankan ke profil. Oke, seperti ini. Jadi ini kita minimize dulu aja karena kodenya sudah kita masukkan ke dalam masing-masing tombol di sini. Kemudian selanjutnya sebelum kita uji coba ya, di actionnya ini tadi kita tambahkan tombol atau kita tambahkan pengaturan dulu ya. Di baris pertama ini kita enter saja depannya kompetensi button. Ini kita kasih perintah stop dulu. Nah, stop, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma. Ya, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberhentikan agar player nanti tidak berjalan ke skin berikutnya. Karena kalau yang di tombol home ini tidak di stop, dia akan langsung masuk ke yang kompetensi materi dan seterusnya. Ya, gitu. Nah, maka di sini harus kita kasihkan tombol stop. Kemudian berikutnya kita masuk ke skin kompetensi. Di skin kompetensi ini agar membedakan dengan skin yang lain kita cukup menambahkan teks dulu aja ya. Teks di sini. Nah, ini kita kasihkan aja teksnya namanya adalah kompetensi gitu aja ya. Kompetensi untuk membedakan nanti. Kemudian di materi juga sama, kita kasihkan tag aja. Ini namanya nanti untuk halaman materi. Terus di quiz juga sama, kita kasihkan teks ya, text tool di sini. Kita beri nama quiz. Kemudian yang terakhir adalah profil. Nah, kita tambahkan teks di sini, kita kasih nama profil. Nah, sehingga di sini sudah ada beberapa skin yang sudah kita kasih nama. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita play dulu. Tapi ini sengaja yang untuk kompetensi materi quiz dan profil tidak ada saya perintah stop di sini. Untuk mengetahui kalau misalkan tidak dikasih perintah stop nanti jadinya bagaimana gitu ya. Nah, untuk menjalankan playernya itu atau untuk melihat previewnya itu dengan cara diklik Ctrl kemudian Enter. Ya, Ctrl dan Enter ditekan bersamaan. Oke, kita nunggu movie-nya berjalan dulu.
Nah, ini kita low aja. Oke, sip. Nah, tadi ini ya. Nah, ini adalah movie-nya yang tadi kita buat. Nah, di perintah ini tadi sudah ada perintah masing-masing. Misalkan nih, kita kasih perintah ke tombol kompetensi. Kita klik. Nah, dia tidak berhenti karena dia langsung masuk ke beberapa skin. Karena di apa namanya, di kompetensi, materi, kuis, dan profil tadi belum kita kasih action stop. Gitu ya. Jadi kalau tidak dikasih ke action stop, nanti dia akan seperti itu. Oke, ini kita tutup dulu saja. Kemudian kita kasihkan tombol stop di masing-masing skinnya, mulai dari kompetensi sampai dengan profil di sini tadi. Oke, kita kasih action stop. Caranya bagaimana? Caranya adalah tambah satu layer dulu. Kemudian layer yang baru ini kita kasih nama action. Kemudian di sini ya kita kasih action. Ini kan masih kosong ya action di sini ya. Kita kasih tulisan stop gitu aja. Stop, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Nah, seperti itu. Kemudian kita minimize. Kemudian di sini sudah ada simbol atau huruf A, artinya di situ sudah ada yang namanya perintah stop di situ. Kemudian untuk yang materi, kuis, dan profil caranya juga sama. Atau untuk mempermudah tinggal kita copy aja action yang ada di sini. Ya, caranya adalah klik kanan, kemudian copy layer, kita masukkan ke dalam materi. Nah, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian paste layer. Nah, maka akan muncul action dan sudah ada perintah stopnya di sini. Ya. Begitu juga di kuis juga sama. Kita paste layer di sini, kan tadi kan masih bisa langsung di paste ya. Kemudian yang profil juga sama. Kita klik kanan, kemudian di paste layer. Nah, artinya sudah ada perintah stopnya. Selanjutnya, kita coba lagi movie-nya dengan cara Ctrl Enter dulu. Nah, kita kasih Ctrl Enter. Kita coba ketika kita ingin memasukkan ke dalam tombol kompetensi misalkan, kita klik. Nah, kalau kita klik, dia sudah berhenti di kompetensi. Dia tidak jalan terus gitu. Karena di sini, di skin kompetensi tadi sudah kita kasih perintah untuk stop di sini. Untuk berhenti di sini. Gitu ya. Nah, kekurangannya apa di sini? Kekurangannya adalah ketika sudah masuk ke dalam halaman kompetensi, kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa navigasi kemanapun. Karena di sini tidak ada tombol untuk kembali ke home. Ya, maka dari itu kita harus tambahkan satu tombol home atau satu tombol kembali ya untuk mengembalikan misalkan sudah masuk ke halaman kompetensi di sini terus ingin kembali ke tombol home. Nah, oke. Caranya sama dengan yang tadi dengan cara memasukkan button lagi di sini. Ya, oke. Kita kasih tombol home untuk halaman kompetensi di sini. Oke, kita pilih dulu tombol yang sesuai. Saya import dulu tombolnya. Import to library. Kemudian kita pilih tombol yang sesuai. Misalkan saya ambil saja tombol dari punya saya. Misalkan saya ambil dari sini. Yang tombol home. Nah, misalkan ini ada home button di sini. Nah, di sini sudah ada muncul tombol home-nya di library-nya. Kita klik aja coba. Nah, ini adalah tombol home. Nah, untuk tombol home di sini ya, biar dia bekerja sebagai tombol, ini kita masukkan dulu ke sini. Nah, ini kan terlalu besar ya. Kita perkecil ukurannya dengan cara Free Transform Tools. Kita perkecil dulu. Atau biar ukurannya itu sama, besarnya ya, boleh juga dilihat di sini untuk memperkecilnya. Ya, misalkan mau dibuat 100 kali 100 gitu ya. 100, kemudian tingginya juga 100 misalkan. Nah, maka nanti ukurannya menjadi proporsional di sini. Misalkan kita letakkan di posisi tengah di sini, tengah tapi bagian bawah gitu ya. Oke, saya menuju ke situ dulu aja. Saya perbesar ke situ dulu. Nah, oke. Nah, ini adalah sebagai tombol home ini nanti. Nah, untuk mengubah tombol tadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara ya diklik kanan dari tombol ini tadi, kemudian convert to symbol.
Misalkan ini kita ganti nama name-nya menjadi home, gitu aja ya. Kemudian kita pilih button, kemudian kita OK. Kemudian kalau sudah, instance name of-nya itu kita ganti dengan nama home, gitu aja ya, atau home button, home underscore button. Nah, oke. Ini sudah menjadi button di sini. Kemudian, ketika ini sudah menjadi button home, kita ingin kasih perintah di sini. Nah, untuk menambahkan perintah bagaimana? Untuk menambahkan perintah, boleh ditambahkan pakai kode snippet ini, ya, kode snippet yang template navigation-nya, yang action script ya, template navigation, kemudian go to skin and play di sini, ya. Atau kalau misalkan tidak menggunakan ini, boleh pakai cara yang tadi, yang di copy paste tadi, ya. Kita pakai copy paste saja ya kalau gitu ya. Kalau kita pakai copy paste, ya, kita masuk ke tombol home dulu. Nah, tombol home tadi kan sudah ada action ya, ini tadi ya. Kita buka actionnya, yang di sini kita klik dulu, kemudian kita buka actionnya. Nah, ini saya copy dulu sampai di sini. Nah, kita copy, kemudian kita perintahkan di bawahnya sini saja. Ctrl V. Nah, ini tadi adalah namanya adalah home button. Nah, ini home button, kemudian ini ganti aja home. Ini juga home. Di sini juga home, tapi hanya besar kalau yang ini. Nah, oke. Sehingga ini nanti akan punya perintah ya untuk tombol home button. Tapi sebelum itu, kalau di halaman awal ini tadi, ini kan tidak ada tombol home di halaman awal ini ya. Saya show frame aja. Di halaman awal kan tidak ada tombol home. Maka kalau di actionnya itu ada perintah home button, maka ini akan menyebabkan aplikasi menjadi error. Nah, home button ini itu harus kita kita masukkan actionnya, di mana skin itu juga mengandung home button. Berarti yang ada home buttonnya tadi kan baru di bagian kompetensi ini ya. Maka ini kita copy, kita cut saja ininya. Tapi kita cut tanpa yang functionnya. Functionnya biar tetap di di halaman home saja, nggak apa-apa. Cukup yang fungsi baris satu baris ini aja yang kita cut. Dengan cara klik kanan, kemudian kita cut. Kemudian kita masukkan ke skin kompetensi. Sini ya, yang sudah ada home buttonnya tadi. Kita masukkan ke yang action. Kemudian kita tambahkan di bawahnya stop aja. Nah, kita enter, kemudian tambahkan saja di sini. Nah, artinya di sini home button itu punya fungsi home, di mana fungsi home tadi sudah didefinisikan di bagian awal ya, bahwa fungsi home itu adalah untuk menuju ke halaman home. Jadi secara garis besar arti daripada scriptnya itu adalah seperti itu. Gitu ya. Oke. Di home tadi sudah kita kasihkan perintah. Kemudian berikutnya adalah tinggal kita jalankan dulu ya. Untuk mengetes kita Ctrl Enter. Nah, kalau sudah jadi kita coba aja ke tombol kompetensi gitu ya. Tombol kompetensi, kita masuk. Nah, ini home-nya. Ini harusnya kan bisa diperkecil ya. Nah, tombol kompetensi ini ada home di bawahnya, kemudian kita klik aja. Nah, ini kembali lagi ke sini, baru kita bisa ke bagian materi, kuis, dan profil. Coba kita ke materi. Nah, materi belum kita tambahkan tombol home di sini tadi. Maka tombol home harus ada di setiap skin kompetensi, materi, kuis, dan profil. Nah, caranya bagaimana? Ya sama, caranya cukup di copy saja dari miliknya kompetensi. Ya, itu tinggal diklik kanan, kemudian copy, gitu ya. Kita masukkan ke yang bagian materi. Paste in place gitu aja ya, biar letaknya adalah tetap di sini semuanya. Yang kuis juga sama, kita tambahkan seperti itu. Klik kanan, paste in place gitu ya. Yang profil juga sama. Pilih kanan, kemudian paste in place seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih fungsi saja, karena kalau yang di sini tadi di timeline-nya itu kan fungsinya untuk yang materi, action-nya itu kan baru yang stop tadi aja ya, baru yang stop aja. Padahal kan button-nya harus ada
fungsinya di sini. Maka kita tinggal copy yang dari halaman kompetensi saja di sini. Halaman kompetensi yang bagian action, tadi masih ada satu fungsi selain yang stop, yaitu adalah home button ini tadi. Untuk menjalankan fungsi home-nya. Kita copy saja dengan cara klik kanan, kemudian copy. Kita paste ke dalam sini, ya, action di materi. Ya, ini bawahnya kita tambahkan lagi aja, klik kanan, paste di sini. Begitu juga untuk yang bagian quiz, ya, di actionnya, bawahnya stop ditambahkan itu, paste saja. Terakhir di profil juga sama, ya, di actionnya itu ditambahkan yang copy paste dari yang sebelumnya, yang menunjukkan fungsi dari home button. Oke, artinya semuanya bagian button ini sudah kita tambahkan fungsi di sini. Kemudian coba kita jalankan dengan cara Ctrl Enter lagi. Nah, ini sudah jadi, ya. Tinggal kita uji coba dulu apakah sudah berjalan semua atau belum. Sebentar, saya perkecil dulu aja. Nah, apakah dia sudah jalan semuanya atau belum? Kita masuk ke bagian kompetensi dulu. Nah, kita kembali. Nah, bisa ya. Materi, kembali lagi. Quiz, kembali lagi. Profil, kembali lagi. Nah, sehingga semua buttonnya sudah berjalan di sini, ya. Nah, kemudian setelah button ini berjalan, artinya di sini sudah berhasil dan tinggal kita tambahkan animasi saja. Kalau semuanya sudah bisa berjalan, tinggal kita tambahkan animasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, gitu ya. Nah, untuk pembuatan button, saya kira cukup sampai di sini dulu, ya. Nanti silahkan kalian coba dan diaplikasikan dalam pembuatan suatu media pembelajaran seperti itu. Baik, untuk penjelasan terkait dengan penggunaan button dalam suatu media Adobe Animate, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.